Wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alif Bima Permadani. Saya dari Departemen Teknologi Informasi NRP 5027241020. Di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas peminjaman buku sederhana dengan adanya tiga tabel ada anggota, peminjaman, dan buku. Terdapat sebuah aplikasi peminjaman buku sederhana memerlukan database dengan ketentuan seorang anggota dapat meminjam 0 atau tidak meminjam atau lebih buku, dan setiap peminjaman akan dicatat dalam tabel peminjaman. Jadi ada seorang anggota meminjam suatu buku atau tidak meminjam sekalipun yang bakal disimpan di peminjaman. Buatkan database menggunakan SAMPP, gunakan tipe data dan panjang yang sesuai atribut tabel, gunakan constraint primary key, version key, atau increment yang sesuai dengan ERD. Pertama-tama kita nyalain dulu SAMPP-nya, yaitu Apache sama MySQL. Kemudian kita masuk ke Google Chrome, kita ketikkan localhost php. Kemudian bisa dibentuk seperti ini. Kalian bisa ketik baru atau klik baru untuk bikin database baru. Kita isikan peminjaman buku. Yang pertama kita tabel anggota, terdapat 4 kolom, yaitu ID anggota yang integer, dan kemudian kita checklist dari auto increment dan indeksnya akan berubah primary. Kemudian kita isi nama anggota, kita ubah sebagai varchar, panjangnya kita isi 200 atau 150. Kalau aku sih 100 saja ya, nggak apa-apa. Ini cuma untuk panjang nilainya aja, karena nggak isi juga nggak apa-apa. Kemudian kita isi nomor HP, kita buat varchar, kita kasih 15. Kemudian email seperti yang ada di tabel tadi, kita kasih varchar yaitu 100. Kalau sudah, kalian bisa klik simpan. Tabel anggota udah selesai. Kemudian kita kembali ke peminjaman buku, kita masukkan nama tabel lagi, yaitu buku. Di buku terdapat 1, 2, 3, 4, yaitu ID buku, judul buku, tahun terbit, sama genre buku. Ini kita isikan ID buku, integer, dan jangan lupa kalian klik auto increment-nya, this akan berubah primary. Kita isi judul buku, kita kasih varchar, kasih 200, dan kita kasih tahun terbit buku, kita isi year, tahun, karena kita tahun terbit. Kasih genre buku, kita kasih varchar, kita kasih 200 juga. Kalau udah kita simpan, tabel buku udah selesai. Kita kembali ke database peminjaman buku, kita bikin tabel lagi, yaitu peminjaman. Kemudian kita isikan tabel yang ada di peminjaman, itu ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, sama tanggal peminjaman. ID peminjaman kita pilih integer, dan kita kasih auto increment. Kita kasih ID anggota, ID buku, dan kita ketikkan tanggal peminjaman, kita bikin date. Kalau udah ini, kalian bisa boleh simpan. Habis itu, karena di sini ada version key 2, version key 1, kalian tambahin ke tabel peminjaman, kemudian ke struktur, dan bisa ke tampilan hubungan. Setelah itu, wait.
Wait, error ya. Sabar ya. Sabar. Harusnya betul. Nah, udah kayak gini ya. Kalian ke tambahan hubungan dari tabel peminjaman ke tambahan ke struktur, kemudian ke tambahan hubungan. Setelah itu kalian constraint lain yaitu FK peminjaman anggota. Bebas sih yang peminjaman ini, tapi aku pilih peminjaman anggota. Kita isi ID anggota, kemudian ini tabel anggota, dia akan otomatis ke ID anggota. Kita tak add constraint lagi untuk FK yang kedua, itu peminjaman buku. Kita ID buku, kemudian kita kasih buku, dan dia akan berubah ID buku. Setelah itu kalian simpan, berhasil eksekusi. Kita bisa tes terlebih dahulu ya. Buat anggota kita tambahkan ID anggota biar kita kosong, nama anggota kita kasih acak aja, nama aku aja ya, nomor HP. Nah, emailnya kita kasih. Oke, untuk tampil anggota udah selesai. Kemudian kita kasih ke buku, kita akan pinjam buku, tambahkan di buku kosong, judul buku kita kasih tahun terbitnya 2010, genre bukunya pemrograman. Oke, tabel buku udah bisa. Kemudian kita ke peminjaman, ada beda ID peminjaman kita kasih 0, ID anggota kita kasih 1, itu data kita isi, date-nya kita isi 17. Oke, udah bisa. Sekarang desainnya tuh. Udah seperti yang digambar ya. Anggota simpan untuk peminjaman menyimpan buku FK. Okay, thank you guys, let's go.